Itu ada campur tangan gaib juga untuk pemberitahuan. Misalnya orang sudah ketemu, ternyata dia tidak memberitahu. Dia dihantui tuh, didatangin terus sampai benar-benar kau harus cari keluarga aku. Ya angker-angker sedikit lah. Paling nggak sampai akhir tahun, habis itu ntar dibangun lagi lah something. Hal-hal seperti ini biasa terjadi kok. Ibaratnya yang bangun mall, bangun gedung di bekas tanah kuburan aja itu biasa. Apalagi yang cuma kayak gini, cuma 2 orang. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Mengejutkan. Akhir Oktober lalu, ditemukan 2 kerangka misterius yang hangus terbakar. Lokasi penemuannya di lantai 2 gedung di daerah Kuitang. Kondisi jasad tersebut sudah tidak bisa dikenali lagi karena memang tidak utuh akibat hangus terbakar. Setelah spekulasi dan identifikasi bahwa 2 kerangka yang ditemukan di Kuitang adalah 2 aktivis yang hilang. Siang tadi, akhirnya polisi mengumumkan bahwa 2 kerangka tersebut adalah 2 aktivis Farhan dan Reno yang hilang. Seperti diketahui, 2 aktivis itu hilang pasca kerusuhan di markas Komando Brimob Kuitang pada tanggal 29 Agustus tahun 2025. Tapi benarkah jasad yang ditemukan memang 2 aktivis yang hilang? Dan benarkah penemuan misterius itu diduga sengaja dibakar? Lantas, akankah gedung tempat jasad ditemukan menjadi angker? Bahkan kejadian penemuan misterius kerangka tersebut mengingatkan akan tragedi Klender saat kerusuhan. Lalu bagaimana kabar kisah kerusuhan massal yang terjadi pada sebuah mal di Klender, Jakarta Timur 27 tahun silam? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gempar. 2 jasad manusia ditemukan di sebuah gedung di Kuitang, Jakarta Pusat. Yang mengejutkan, 2 jasad tersebut sudah tidak bisa dikenali karena hangus terbakar. Publik kemudian menduga-duga bahwa kerangka misterius itu adalah jasad 2 aktivis yang hilang sejak kerusuhan tanggal 29 Agustus silam. Memang, sejak kerusuhan di depan Makobrimob itu, 2 aktivis, yaitu Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid, tak kunjung ditemukan. Dan dalam terawangannya, paranormal Bunda Ratu Ayu menyebut bahwa yang ditemukan diduga aktivis yang hilang. Kalau terawangan Bunda, jadi dari antara berdua itu ada salah satu dari nama tersebut. Menurut terawangan Bunda itu terjebak ya. Waktu itu dia kan mau keluar. Waktu keluar itu terjebak itu ada reruntuhan seperti balok atau apa atau batu-batu yang menimpa di badannya. Tapi itu bukan karena kena bunuh. Itu menurut terawangan Bunda. Iya, dia terjebak karena begitu ada keributan besar, itu kan ada yang terinjak-injak itu. Jadi dia tidak bisa keluar lagi. Itu dia matinya terjebak. Bukan matinya dibunuh orang terjebak, tapi matinya kena injak.
Kalau menurut Bunda, menurut terowongan Bunda, salah satu dari mereka, bukan dua-duanya. Karena itu kan ributnya terlalu ribut besar kan. Sudah ada api, sudah ada kebakaran di mana-mana. Ditemukannya 2 kerangka yang sudah tidak bisa diidentifikasi itu sesungguhnya sudah melewati proses yang panjang. Secara spiritual, petunjuk gaib sudah banyak ditebar, mulai dari orang tua, kerabat, hingga para sahabat. Mereka mendapatkan sinyal keberadaan 2 jasad yang akhirnya ditemukan itu. Seperti umumnya jasad yang hilang, selalu ada petunjuk gaib sebelum proses pencarian membuahkan hasil. Lokasi penemuan 2 kerangka itu juga menjadi tempat yang penuh dengan aroma mistis. Jadi seperti tempat kejadian itu sudah menjadi gaib. Tuh, sudah seperti kejadian yang aneh. Diberitahu seperti itu, biasanya seperti itu. Pasti ada seperti itu. Ada seperti kalau misalnya dia kan keluarganya mencari-cari, udah mencari kemana-mana tidak ketemu, nanti dikirim seperti daun. Ada daun yang di kuburan itu kan jatuh di kaki orang tuanya, biasanya seperti itu, atau ke keluarganya. Terus kan orang tuanya bertanya, atau keluarganya yang mendapatkan itu bertanya, ini pertanda apa? Ini pertanda biasanya ada kematian. Meski sudah meninggal dunia, masih ada tali misteri antara yang telah tiada dengan orang-orang terdekatnya. Dari sana tersambung secara batin sehingga jejak penemuan dimulai. Dengan cara-cara spiritual, sosok yang sudah meninggal tetap aktif mencari bantuan agar jasadnya ditemukan. Mereka juga menginginkan tubuh yang sudah tidak berbentuk dikebumikan dengan baik sehingga akhir kehidupannya tidak lagi tragis. Kalau menurut terowongan Bunda, mereka pasti minta bantuan, minta selamatkan, minta kuburkan jasadnya, supaya jangan sembarangan orang main buang-buang. Sampai segitunya mistiknya hati mereka untuk jasadnya itu, supaya benar-benar dikuburkan yang layak. Iya, kalau ada kerusuhan semuanya banyak yang memakan korban, tapi ada yang mengetahui, ada juga tidak mengetahui. Tiba-tiba ada aja dibuang. Benar, pasti kerusuhan itu banyak makan korban. Itu ada campur tangan gaib juga untuk pemberitahuan. Karena apabila tidak diberitahu, yang menemukan juga dihantuin. Misalnya orang sudah ketemu, ternyata dia tidak memberitahu, dia dihantui tuh, didatangin terus sampai benar-benar kau harus cari keluarga aku gitu. Otomatis yang menemuin tuh ketakutan, seperti merasa berdosa. Pengebumian secara layak memang dibutuhkan bukan hanya untuk keluarga tapi juga bagi yang meninggal. Sebab cara ini yang akan menghapus jejak kesedihan akibat meninggal dunia dengan cara tragis. Menguburkan dengan baik juga menjadi bagian dari penyempurnaan kepergian arwah yang terlanjur lewat jalan yang sangat memilukan. Banyak yang mempercayai jasad yang tidak dikebumikan dengan baik, arwahnya tidak sempurna dalam meniti perjalanan menuju alam keabadian. Itu yang sering membuat arwah menjadi penasaran dan bergentayangan tanpa tujuan. Kalau sudah diketemukan, terus jasadnya itu kan disatukan. Pertanda ya, kalau orang Islam ya, kalau udah tahu kuburan di situ, kapan hari baik, bulan baik kan kita bisa berkunjung gitu. Tapi kalau untuk tidak ketahuin siapa orangnya yang meninggal kan, jadi kita hidup ini aja tidak ada ketenangan. Tapi benarkah gedung tempat ditemukan 2 jasad itu menjadi angker?
Lalu mungkinkah bisa dinetralisir sehingga bisa dipakai kembali dengan aman? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kantor Administrasi Gedung ACC, Kuitang, Jakarta Pusat menjadi sorotan publik sejak ditemukan kerangka manusia yang hangus terbakar. Banyak yang berspekulasi gedung itu akan menjadi sangar dan angker sebab di tempat itulah 2 kerangka ditemukan. Kemungkinan itu diakui Bunda Ratu Ayu yang berpengalaman menelusuri tempat-tempat angker. Jadi bisa dipahami jika di gedung itu kini sering muncul sesuatu yang misterius, mulai dari suara hingga bayangan-bayangan gaib. Bangunan itu seperti ada mistiknya, nanti kan siapa yang menunggu di situ, tiba-tiba ada orang yang seperti berjalan, ada orang seperti gentayangan, ada seperti angin lalu, ada seperti keluar api, padahal tidak ada. Itu tubuh-tubuh yang sudah, arwah-arwah yang sudah gentayangan. Aura mistis yang kemudian mewarnai gedung ACC Kuitang memang menjadi sangat wajar. Paranormal Ki Bajra juga mengatakan demikian. Tapi sebagai ahli supranatural, Ki Bajra berpesan untuk tidak larut dalam ketakutan. Sebab hawa horor tidak selamanya terjadi. Sudah menekuni dunia spiritual sejak lama, Ki Bajra juga berpengalaman membersihkan tempat-tempat angker. Ia bahkan meyakinkan bahwa aura angker tidak akan pernah permanen. Menurutnya hanya akan bertahan beberapa bulan saja untuk kemudian netral kembali. Kalau dibilang jadi angker atau enggak, ya untuk sementara ini ya wajar lah kalau ada orang meninggal tidak wajar dengan kecelakaan seperti itu, ya jadi angker lah selama 40-an hari lah. Jadi memang itu suatu hal yang wajar, tapi saya lihat ini nggak akan lama kok angkernya di sana. Ya angker-angker sedikit lah, paling nggak sampai akhir tahun, habis itu ntar dibangun lagi lah something, dibersihin. Itu bukan masalah baru masalah ini, dan memang hal-hal seperti ini biasa terjadi kok. Ibaratnya yang bangun mall, bangun gedung di bekas tanah kuburan aja itu biasa, apalagi yang cuma kayak gini, cuma 2 orang. Tapi berbeda dengan pendapat Bunda Ratu Ayu, menurut Ki Bajra, 2 kerangka manusia di Kuitang bukan 2 aktivis yang hilang. Lewat kepekaan batinnya, ia melihat tidak ada tanda-tanda bahwa 2 jasad tersebut bagian dari kerusuhan yang pecah di depan Makobrimob. Ki Bajra juga meyakini bahwa 2 orang yang kerangkanya ditemukan adalah diduga korban pembunuhan dengan cara dibakar. Tapi yang sudah pasti, menurut teropong batin Ki Bajra, 2 jasad tersebut meninggal dalam kondisi yang tidak siap secara batin. Mereka belum ingin meninggal jika masih bisa menawar. Yang pasti, yang jelas adalah ya mereka tidak siap lah untuk mati untuk saat itu juga, dan memang itu dibutuhkan keikhlasan ya dari kedua arwah dan kedua jiwa mereka ini supaya bisa tidak di sana lagi. Tapi ini adalah bisa dibilang, kalau yang saya lihat bisa dibilang ya yang tidak ada hubungannya lah dengan demo kemarin. Dan bagaimana jenazah itu meninggal, kalau saya lihat ya saya nggak bisa belak-belakan di sini, tapi pada dasarnya anggap aja itu adalah suatu musibah. Tidak akan ada buktinya kalau saya lihat di sini kalau itu dibakar. Bagaimana merasakan saat korban terbakar atau dibakar? Ya namanya dibakar ya atau terbakar ya panas lah, dalam artian ini memang yang saya lihat ya 2 korban tersebut memang ya mau gimana, dalam artian musibah ya tetaplah suatu musibah. Kerusuhan massal memang selalu berakhir dalam kepiluan, sebab sudah pasti ada korban jiwa yang tragis. Seperti diketahui, kerusuhan di bulan Agustus dan September lalu mengakibatkan tidak sedikit korban jiwa.
Salah satu yang paling tragis menghembuskan nafas terakhir karena terlindas mobil taktis milik aparat keamanan. Lantas akankah identitas dan penyebab rangka misterius itu bisa terpecahkan? Ya kalau ada kerusuhan semuanya banyak yang memakan korban. Tapi ada yang mengetahui, ada juga tidak mengetahui. Tiba-tiba ada aja dibuang ke sungai atau ke mana laut. Kita kan nggak tahu. Yang tahu aja gitu kan. Sebenarnya pasti kerusuhan itu banyak makan korban. Memang menyedihkan. Kerusuhan massa semestinya bisa dihindari karena akan selalu merugikan, termasuk kerugian terbesar yaitu kehilangan nyawa. Kisah penemuan misterius kerangka manusia di Kuitang mengingatkan kita akan tragedi kerusuhan 98. Di mana ketika kerusuhan itu pecah, sejumlah tempat banyak dijarah dan tak luput juga ada korban yang hangus terbakar seperti kasus di Kuitang. Lantas, seperti apa kisah kerusuhan di Mall Klender Jakarta Timur 27 tahun silam? Benarkah masih ada trauma yang dirasakan masyarakat di sekitar mall? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Penemuan kerangka manusia di Kuitang akibat salah satu gedung menjadi korban kerusuhan mengingatkan kita akan kerusuhan yang terjadi di sebuah mall di Klender, Jakarta Timur. Memang tragedi itu menjadi kisah paling memilukan karena banyak korban jiwa. Mall yang cukup megah di Jakarta Timur itu dijarah dan dibakar sehingga banyak orang yang terjebak di dalamnya. Meski sudah berlalu 27 tahun, tapi memori kesedihan seperti abadi tersimpan di hati masyarakat di sekitar mall. Seolah ada trauma yang tak tersembuhkan setiap kali mengenang kerusuhan, apalagi 2 bulan lalu sempat pecah kerusuhan meski tak sebesar tahun 98. Pada saat kejadian itu, setelah masa begitu masuk ke lokasi, kami ini warga yang ada di sini merasa mencekam. Karena mencekam kenapa? Yang dikhawatirkan masa itu masuk ke warga gitu. Tahan-tahan. Masa ini masuk ke kampung. Akhirnya kita terpaksa kunci pintu. Barang pun ada sebagian yang kita keluarin. Sebagian yang kita keluarin. Ternyata di jalan ini penuh dengan barang-barang semua yang ada di sini. Jadi warga dari luar itu istilahnya, buat taruh dulu sini. Buat apa? Buat yang mereka ambil tuh bukannya satu, bisa buat bisa lebih. Mereka yang ambil itu ternyata dia udah siapkan kendaraan. Suasana kala itu memang sangat mencekam. Kerusuhan yang melanda Jakarta sudah terjadi sejak 2 hari sebelumnya. Tapi yang terjadi di Klender baru pecah pada tanggal 14 Mei tahun 1998. Banyak kejadian aneh yang disaksikan warga Klender, termasuk yang tidak masuk nalar. Salah satunya, tiba-tiba warga yang panik dan berkumpul di satu tempat didatangi seorang kakek misterius. Sang kakek memerintahkan warga untuk membuang gedebok pisang. Ini belum tembok ini. Dulunya Masih pagar seperti itu tuh, pagar besi. oh pagar Nah, itu membuang sampai ke rumah bapak ya. ke belakang. Nah, ya. Kita kalau bicara misalnya coba cari Gerbong pisang. ya, dari gerbong pisang lempari.
supaya Itulah kan ibu bisnisnya seperti itu. Jadi kita dapat arham gitu. Coba cari yang jeruk. Nanti kalau kita dalam bisa ada sih apa rumah yang punya pohon pisang. Kita ambil juga coba kita lemparin. Kita ya gitu ya. jadi apinya hanya di sini. Belum pisang itu ternyata api itu langsung Ada. Jadi apinya tidak mengenai pemukiman warga. Jadi memang hanya sampai di titik sini aja ya. Ada ratusan orang yang meninggal dunia dalam kerusuhan paling tragis itu. Ada yang menyebut angkanya mencapai 174 orang tewas. Tapi ada juga yang memperkirakan hingga 400 orang lebih yang kehilangan nyawa. Menurut seorang warga di dekat mal tersebut, orang-orang yang meninggal berasal dari tempat-tempat yang jauh. Ibu, pas tragedi itu nih Bu, tragedi era reformasi itu yang ada penjarahan di Mall Klender ini, posisi Ibu di mana? Saya lihatnya di depan. Oh, Ibu tinggal di sana? Tinggal di sana? Dari jauh. Dari jauh? Ya. Tapi kan dengar-dengar pas masa datang itu ya, dia seperti membakar gedung ini gitu. Banyak. Pada jarah. Pada jarah? Iya. Ada berapa Bu? Kalau mati? Iya, yang mati. Oh, ada 300 malah lebih. Ratusan? Iya, ratusan. Ibu ngelihat secara langsung kan jenazahnya? Iya, diangkatin. Diangkatin. Ibu coba masuk ke dalam waktu itu? Enggak, masuk ke dalam enggak, di luar aja dari situ. Lihat nah. Sampai sini nih. Bentuknya seperti apa Bu bayarnya? Angus semua. Angus, nggak ada sama sekali yang selamat. Enggak ada yang selamat. Apa ya Bu? Banyak mitos yang beredar gitu ya. Mitos yang beredar dan ini sempat udah rata gitu ya. Yang sisanya cuma sedikit puing-puingnya gitu. Iya. Pernah nggak sih Bu mengalami hal-hal yang memang di luar nalar Ibu gitu? Iya banyak sih dulu. Ada orang pada jerit di kamar mandi, jerit. Jerit ini di sini udah Bu, gedung yang baru gitu ya? Ada kuntilanaknya. Ada orang naik bajai kabur. Kenapa? Ya nggak tahu itu dari Orang naik bajai kabur. kabur. Orang ke atas langsung jalan gitu. Oh, terbang. Iya terbang. Bajainya. Maksudnya tiba-tiba gimana coba ceritanya waktu itu? Orang dari sana naik bajai. Ini kasam pengunjung mall. Bilangnya mau pergi kemana Ya. gitu. Terus bajainya langsung terbang. Bajainya langsung terbang. Iya. Kabur terus. Kabur. Itu jam berapa, Bu? Merinding banget. Itu jam berapa, Bu? Berapa ya? Malam. Itu ya gini-gini nih. Waktu Ibu masih dagang di Iya. sini ya, lagi dagang. Iya. Jadi memang hal-hal yang kayak gitu Ibu pernah ngalamin. Itu ngalamin, sekarang udah nggak ada. Sekarang sih. udah nggak ada. Itu tahun berapa Ibu ngalamin? Tahu tahun berapa lupa lagi saya. Kejadian berapa bulan gitu. Beberapa bulan setelah dibangun Jadi lagi. dibangun saya lagi. buka, Ah. ada itu. Ada kejadian. Selain itu Bu, ada nggak Bu hal-hal yang lain? Nggak ada lagi. Memang cuma itu aja. Dan yang paling nggak bisa dilupain gitu ya? Iya, udah lupain sampai sekarang. Kalau yang orang malam Jumat saya iseng takut di sini. Enggak, saya penasaran sama yang suka teriak di kamar mandi itu Nah, teriak. itu ibu-ibu lagi belanja. Cerita. Cerita kayak berupa pocong gitu. Kerusuhan memang selalu memberi trauma, bahkan hingga bertahun-tahun kemudian, peristiwa rusuh juga selalu memakan korban jiwa. Memori kerusuhan Mei tahun 1998 semoga menjadi pelajaran berharga sehingga tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan berikutnya. Juga yang terjadi pada Agustus dan September tahun ini tidak terulang lagi di masa depan. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.